Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Komunikasi Intrapersonal sebagai Kekuatan Pengendalian Diri dalam Meraih Kesuksesan, yang disusun oleh diri saya sendiri, Patricia Moramanoro. Latar belakang masalah. Jerome Pauline Sejabat atau yang akrab dipanggil Jerome merupakan lulusan dari Universitas Waseda, Jepang yang juga bekerja sebagai content creator di YouTube dengan nama channel Nihongo Mantapu. Tidak hanya itu, kini Jerome bekerja sebagai founder dari sebuah grup diskusi pelajaran sekolah seperti matematika, fisika, dan sebagainya yang dinamakan Q&A Group. Gerai minuman yang menjual berbagai macam minuman teh dan cemilan yaitu nanti, dan Mantapu Corp yang merupakan perusahaan talent management yang mengusung konsep talent internasional yang didirikan pada tahun 2018. Banyaknya prestasi Jerome Pauline membuat namanya kini dikenal oleh banyak orang hingga masuk dalam Fortune Indonesia 40 Under 40 di usia 24 tahun. Dari hal tersebut, peneliti melihat bahwa terdapat kontrol diri yang penuh dari Jerome Pauline yang diakibatkan dari komunikasi intrapersonal dirinya. Pada unggahan dalam channel YouTube miliknya yaitu Nihongo Mantapu yang diunggah pada tahun 2019 dengan judul Cerita Perjuangan Beasiswa Full Kuliah Luar Negeri Motivasi Mantapu, kemudian dilanjutkan pada unggahan tahun 2022 dengan judul Cerita Perjuangan Mewujudkan Mimpi Sejak SD, Kedisiplinan Bareng Keluarga. Jerome Pauline bercerita bagaimana ia mampu memiliki pemikiran yang kuat untuk mengontrol diri agar tetap termotivasi untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa penuh. Hebatnya, pemikiran untuk bisa kuliah ke luar negeri ini dia konsepkan saat masih di sekolah dasar. Dengan situasi sosial di mana dia bersekolah di sekolah swasta dan status sosial di dalamnya adalah golongan menengah atas. Menurut dia memiliki pemikiran hebat untuk berkuliah ke luar negeri. Dilansir dari channel YouTube dengan nama akun Vicky Aldiano yang diunggah pada 25 November 2022 dengan judul Gara-gara naksir sama cewek, Jerome bisa jadi kayak sekarang. Ini menceritakan bagaimana sosok Jerome Pauline terus berusaha untuk melakukan introspeksi diri dalam dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan oleh Gail and Michelle dalam buku The Dynamics of Human Communication, a Laboratory Approach, mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, karena adanya subjek lain yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamati di dalam pikirannya. Objek ini bisa dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti baik yang terjadi dalam maupun diri seseorang. Seseorang yang mampu berkomunikasi dengan dirinya dan menyatakan bahwa dirinya mampu adalah seseorang yang penuh akan pengendalian diri. Dan seseorang yang memiliki pikirannya sepenuhnya dan percaya akan pemikiran tersebut akan melahirkan seseorang yang memiliki kontrol diri, fokus, dan disiplin yang baik untuk meraih kesuksesan. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi intrapersonal dapat membentuk pengendalian diri sehingga diperoleh hasil berupa pencapaian atas tujuan-tujuan yang ingin diraih seseorang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komunikasi intrapersonal dapat membentuk pengendalian diri sehingga diperoleh hasil berupa pencapaian atas tujuan-tujuan yang ingin diraih seseorang. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk akademis dan praktis penelitian. Manfaat akademis itu penelitian diharapkan mampu menjadi referensi tertulis bagi para pembaca serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian yang ada mengenai komunikasi intrapersonal sebagai kekuatan pengendalian diri untuk meraih kesuksesan. Dan manfaat praktis penelitian ini untuk dapat menjadi bahan diskusi mengenai komunikasi intrapersonal sebagai kekuatan pengendalian diri untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya ada review literatur. Judul literatur yang pertama adalah Dinamika Faktor Intrapersonal pada Komunikasi Kompleks dalam Keluarga Akibat Gagal Ginjal Kronis. Bersamaan dengan penelitian saat ini adalah yang pertama, memiliki satu variabel yaitu komunikasi intrapersonal, pendekatan penelitian berupa deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan literatur, dan yang terakhir penarikan informan dengan pervasive sampling. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian berupa komunikasi konflik dan subjek penelitian berupa keluarga yang dalamnya mengalami gagal ginjal kronis. Kemudian judul peran komunikasi intrapersonal sebagai self-healing. Bersamanya itu adalah
memiliki satu variabel yaitu komunikasi intrapersonal. Dan perbedaannya itu terdapat pada metode penelitian dengan studi pustaka dan objek penelitian ialah self-healing. Judul selanjutnya adalah komunikasi intrapersonal remaja putri berjerawat dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Persamanya itu ialah memiliki satu variabel, yaitu komunikasi intrapersonal, dan perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian fenomenologi dan objek penelitian ialah kepercayaan diri, sedangkan subjek penelitian adalah remaja putri berjerawat. Peranan selanjutnya adalah judul peranan komunikasi intrapersonal dalam proses pembentukan konsep diri mahasiswa KPI IUKI. Bersamanya adalah memiliki satu variabel yaitu komunikasi intrapersonal, pendekatan penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan literatur, dan penarikan informan dengan pervasive sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian ialah konsep diri, subjek penelitian adalah mahasiswa KPI IUKI. Kemudian judul tingkat keterampilan komunikasi intrapersonal siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Bau-Bau. Persamanya ialah memiliki satu variabel yaitu komunikasi intrapersonal, pendekatan penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan literatur, dan yang terakhir penarikan informan dengan pervasive sampling. Perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian ialah tingkat keterampilan dan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Bau-Bau. Kemudian ada variabel, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi di mana manusia menerima data, mencernanya, menyimpannya, serta menghasilkannya kembali. Terdapat beberapa proses dalam komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi, tahapan di mana manusia menerima stimuli melalui alat indera. Persepsi yaitu tahapan setelah sensasi, manusia dalam tahap ini akan memahami pesan. Persepsi ini juga dipengaruhi faktor luar seperti perhatian dan juga faktor dalam seperti frame of reference, memori, atau kerangka proses mempunyai struktur, sehingga organisme di otak manusia dapat menghasilkan kejadian-kejadian yang nantinya dapat menjadi referensi dalam menuntun tingkah laku manusia tersebut, dan berpikir, yaitu tahap akhir dalam komunikasi intrapersonal. Berpikir dilakukan untuk membantu manusia untuk mengerti dengan fakta dan atau informasi yang didapat. Selanjutnya mengenai paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertujuan untuk memahami peristiwa sosial ataupun kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, peristiwa sosial ataupun kejadian yang diamati adalah cara komunikasi intrapersonal Jerome Pauline dalam membentuk pengenalan diri untuk meraih kesuksesan. Pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah peristiwa yang terjadi tanpa adanya rekayasa dan manipulasi variabel-variabel yang diteliti. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur yang digunakan peneliti dalam upaya mendapatkan data atau informasi guna memperoleh jawaban atas pernyataan penelitian. Dalam metode kualitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, sesuatu kesatuan yang utuh serta berubah-ubah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berasal dari masalah sosial di individu maupun kelompok yang dieksplorasi dan dipahami agar dapat diperoleh makna dari masalah sosial tersebut. Teknik penarikan informan. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan informan berupa teknik pervasive sampling. Teknik ini merupakan jenis pengambilan sampel non-probabilitas di mana individu yang akan diamati dipilih berdasarkan penilaian dari peneliti, yang kemudian diharapkan dapat memberikan banyak informasi yang menjadi representatif dari kelompok tertentu. Pengambilan sampel dari subjek penelitian dapat berkembang karena struktur situasi yang dipelajari menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menjadikan ibu, ayah, abang, dan adik dari Jerome serta Jerome sendiri sebagai informan. Karena selain mengenal diri seorang Jerome atau diri sendiri, terdapat keluarga inti yang melihat bagaimana sosok Jerome sebenarnya. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data informasi diperoleh melalui pengumpulan data primer, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, dan data sekunder seperti buletin, publikasi pemerintah, situs web, perusahaan, dan internet.
Data primer dalam penelitian ini diambil dengan metode wawancara karena lebih fleksibel dan dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik dokumentasi, guna untuk menggali dan mengumpulkan data melalui internet, artikel-artikel, dan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen juga bisa berupa korespondensi atau memorabilia. Teknik dokumentasi ini dapat menambah informasi yang ditumbuhkan dalam penelitian ini. Metode pengukuran data. Keabsahan penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas dalam kualitatif dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, atau kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi dan member check. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan dan ketekunan mengamati. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mengamati gestur tubuh dan bagaimana informan menjawab pertanyaan wawancara sehingga diperoleh data yang valid. Kemudian ketekunan mengamati dengan menggunakan keseluruhan panca indera, termasuk pendengaran, perasaan, dan insting untuk meningkatkan keabsahan data. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan variable oriented analysis, yaitu menganalisis dengan berusaha menjelaskan variabel komunikasi intrapersonal sebagai kekuatan pengendalian diri untuk meraih kesuksesan dan mendapat gambaran secara keseluruhan dari variabel tersebut. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah pengumpulan data. Para informan merupakan content creator yang juga sebagai pebisnis yang memiliki jadwal yang sangat padat, peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan analisis data yang kredibel. Kelemahan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan variabel komunikasi intrapersonal, yang dimana merupakan salah satu dari bentuk psikologi komunikasi yang sejatinya tidak dapat diamati secara objektif. Demikian penjelasan saya mengenai mini skripsi saya. Terima kasih.